Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika kelas 6 SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Ingat, matematika mudah menyenangkan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyimak materi ini diharapkan siswa dapat menentukan rata-rata, modus, dan median dengan tepat. Baik, kita mulai dengan rata-rata atau min. Min yaitu nilai rata-rata dari seluruh data yang didapat. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kita perhatikan contoh yang pertama, menentukan rata-rata dari daftar data tunggal. Nilai harian latihan matematika Fakih adalah 90, 85, 90, 95, dan 100. Maka nilai rata-rata Fakih adalah, kita jumlahkan, 90 tambah 85 tambah 90 tambah 95 tambah 100 dibagi 5 karena banyaknya data adalah 5. Sehingga sama dengan 460 dibagi 5 sama dengan 92. Jadi nilai rata-rata latihan matematika Fakih yaitu 92. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, yaitu menentukan rata-rata dari tabel yang disajikan. Daftar nilai matematika dari sejumlah anak adalah sebagai berikut. Ya, kita lihat tabelnya, ada kolom nilai dan kolom jumlah anak. Untuk menyelesaikan, kita buat tabel frekuensinya sebagai berikut. Ya, nilai jumlah anak, kemudian kita tambahkan satu kolom lagi yaitu nilai kali jumlah anak. Ya, data yang pertama 70, jumlahnya 4. Kemudian kita kalikan 70 kali 4 sama dengan 280. Nilai yang kedua 80, anaknya ada 11 sehingga ketika dikalikan sama dengan 880. 90 dan 16, nilai kali jumlah anak adalah 1440 dan nilai 100 jumlah anaknya 9, kita kalikan menjadi 900. Jumlah anak atau jumlah datanya ada 40, kemudian jumlah nilai kali jumlah anak adalah 3500, sehingga nilai rata-ratanya adalah 3500 dibagi 40 sama dengan 87,5. Kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya, yaitu menentukan rata-rata dari diagram batang. Disediakan daftar nilai dalam bentuk diagram batang. Kita bisa lihat diagramnya. Nah, dari diagram di atas kita bisa buat tabel frekuensinya. Kita buat tabel frekuensinya mulai dari nilai 5 sampai ke 10. Kemudian kita baca bahwa nilai 5 diperoleh oleh 1 anak, 6 4 anak, 7 6 anak, 8 12 anak, 9 9 anak, kemudian nilai 10 ada 8 anak. Kita kalikan masing-masing. Kemudian kita jumlahkan sehingga rata-ratanya adalah jumlah dari nilai kali jumlah anak dibagi jumlah anak sama dengan 328 dibagi 40 dan hasilnya adalah 8,2. Kita lanjutkan dengan median. Median yaitu nilai tengah, diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi nilainya kita urutkan dulu baru kita cari yang di tengah. Contoh yang pertama, tentukan median dari data ulangan Rizky berikut ini: 90, 80, 70, 100, 90, 80, dan 100. Kita lihat datanya belum urut, maka dapat kita urutkan menjadi 70, 80, 80, 90, 90, 100, dan 100. Kita coret masing-masing belakang satu, depan satu secara bergantian.
seperti terlihat di screen, sehingga nanti akan kita peroleh data yang di tengah-tengah. Nah, terlihat dari yang kita coret-coret tadi, data yang di tengah-tengah adalah 90, maka median dari data tersebut adalah 90. Sangat mudah bukan? Kemudian contoh yang kedua adalah data ulangan nilai azam. Kita lihat nilai azam juga masih belum urut, maka kita urutkan. Nah, setelah kita urutkan, ini adalah data yang sudah urut, kemudian kita coret dari depan dan belakang masing-masing satu-satu. Depan satu, belakang satu, depan satu, belakang satu. Demikian seterusnya, sehingga tinggal ada nilai yang di tengah. Ternyata nilai yang di tengah ada 2, sehingga mediannya kita jumlahkan dan dibagi 2, yaitu 80 ditambah 90 dibagi 2. Hasilnya adalah 170 dibagi 2 sama dengan 85. Sehingga median dari nilai ulangan azam adalah 85. Contoh berikutnya adalah menentukan median dari tabel data. Perhatikan, ya, ada data dengan nilai dan banyak siswa. Kita perhatikan tabelnya, jumlah data ada 17, yaitu data ganjil. Kalau datanya ganjil, maka mediannya terletak di urutan kita tambahkan dengan 1. 17 tambah 1 dibagi 2, yaitu di urutan ke-9. Kita buat tabel frekuensi kumulatifnya, yaitu kita tambah 1 kolom di kanan. Perhatikan, nilai 6 banyaknya siswa 2, maka frekuensi 2. Kemudian data yang kedua, nilai 7 banyak siswanya 6. Kita jumlahkan 2 tambah 6 sama dengan 8. Kemudian nilai 8, jumlah anaknya 5, maka frekuensi kumulatif kan kita jumlahkan lagi. 8 tambah 5 sama dengan 13 dan seterusnya hingga akhir datanya sama dengan jumlah datanya 17. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa data ke-9 adalah mediannya, maka kita lihat data ke-9 itu terletak pada nilai 8, maka mediannya adalah 8. Kita perhatikan contoh yang keempat, menentukan median dari diagram batang. Disajikan diagram batang data nomor sepatu siswa. Kita perhatikan nomor sepatu 33 ada 16 anak. Kemudian nomor sepatu 34 ada 5 anak. Nomor sepatu 35 ada 8 anak. Nomor sepatu 36 ada 6 anak. Sementara nomor sepatu 37 ada 5 anak. Maka banyaknya data adalah 16 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 5 sama dengan 40 atau data genap. Nah, mediannya karena data genap 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kalau data genap yang di tengah-tengah ada 2, yaitu 20 dan setelahnya, yaitu data ke-20 dan 21. Kemudian kita buat tabel frekuensi kumulatifnya. Kita buat dari nomor sepatu 33 banyaknya siswa 16, maka frekuensinya 16. Kemudian nomor sepatu 34 banyaknya siswa 5, maka frekuensi kumulatifnya adalah 16 ditambah 5 sama dengan 21. Demikian seterusnya. Karena kita mencari data yang ke-20 dan 21 dan sudah terlihat bahwa data ke-20 dan 21 adalah nomor sepatu 34. Sehingga dengan demikian dapat kita tentukan bahwa median dari data tersebut adalah 34. Cukup mudah bukan? Berikutnya adalah modus. Apa modus? Modus berasal dari kata mode atau yang sedang tren, atau merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data. Ini tentunya sangat mudah. Kita perhatikan contohnya, data ukuran sepatu yang tersedia di toko sepatu Nusantara. Kita perhatikan
Ada nomor 36, 38, 38, 40, 41, 37, 42, 40, 39, 40, 38, 39, 40 dan 42. Data ini bisa kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita bisa dengan mudah menentukan bahwa data yang paling sering muncul dari data di atas adalah 40 karena muncul sebanyak 4 kali. Maka modus dari data di atas adalah 40. Kita telah selesai mempelajari tentang bagaimana menentukan rata-rata, median, dan modus. Mudah-mudahan teman-teman semakin paham dengan materi ini dan bisa mengerjakan latihan soalnya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.